Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya al-asdiqai? Bagaimana kabar teman-teman sekalian? La'alla bi khairin wal afiat. Semoga selalu sehat ya. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sejarah bahasa Arab, manfaat mempelajari bahasa Arab, serta pengertian dari nahwu dan shorof. Mari kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang pertama adalah sejarah bahasa Arab. Bahasa Arab berkembang dari bahasa Aramaik yang dahulu banyak digunakan di kawasan Palestina dan digunakan oleh Nabi Ibrahim beserta anak cucunya. Bahasa Aramaik dibawa oleh Nabi Ibrahim beserta istrinya Siti Hajar yang memiliki seorang anak, yaitu Nabi Ismail. Nabi Ibrahim beserta Siti Hajar dan Ismail kecil, kemudian pergi ke Mekah, lalu tinggal di sana. Sedangkan Nabi Ibrahim selalu pulang pergi antara Palestina dan Mekah. Siti Hajar berasal dari Mesir dan menggunakan bahasa Kipti yang digunakan oleh masyarakat Mesir saat itu. Hal inilah membuat Nabi Ismail bisa menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Aramaik dari ayahnya dan bahasa Kipti dari ibunya. Kemudian, Siti Hajar menemukan air Zam-Zam yang mengalir terus dan tiada habisnya. Hal inilah membuat para kabilah atau pedagang yang lewat situ lalu menetap untuk tinggal di Mekah. Semakin lama tempat itu dipenuhi para pedagang dan menjadi sebuah perkampungan yang ramai. Dan orang-orang yang datang berasal dari daerah yang berbeda-beda dengan latar belakang bahasa yang tidak sama, sehingga terjadilah pembauran beberapa bahasa di tempat itu. Dari sinilah awal mula sejarah lahirnya bahasa Arab, karena Nabi Ismail kemudian menggabungkan beberapa bahasa tersebut lalu menjadi bahasa Arab. Kemudian bahasa ini mulai berkembang dan menjadi bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi penduduk sehari-hari. Itulah secara singkat mengenai bahasa Arab. Yang kedua adalah manfaat dari mempelajari bahasa Arab. Manfaat pertama adalah bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Sebagai kaum muslimin, kita mengetahui bahwa bahasa Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Maka dari itulah sudah semestinya kita harus mempelajari bahasa Arab agar kita dapat memahami makna-makna dari Al-Quranul Karim. Manfaat yang kedua adalah bahasa Arab dapat menjadikan kita lebih memahami hadis dan kitab-kitab para ulama. Dengan bahasa Arab, kita dapat memahami makna-makna yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan juga kita bisa membaca kitab-kitab para ulama sehingga bisa memunculkan pengetahuan-pengetahuan terbaru melalui kitab-kitab para ulama tersebut. Manfaat yang ketiga adalah bahasa Arab merupakan bahasa internasional. Penutur bahasa Arab di dunia saat sekarang ini sekitaran 313 juta penutur, dan menjadikannya bahasa kelima yang paling banyak digunakan secara global setelah bahasa Mandarin, bahasa Spanyol, bahasa Inggris, dan bahasa Hindi. Sehingga bahasa Arab menjadi bahasa resmi di PBB. Manfaat yang keempat atau manfaat yang terakhir adalah bahasa Arab merupakan salah satu bahasa yang paling banyak dicari di dunia kerja. Bahasa Arab menjadi bahasa yang digunakan di 27 negara di Timur Tengah, yang sektor bisnisnya kini berkembang pesat berkat kekayaan minyak buminya. Sehingga negara-negara Timur Tengah menawarkan banyak lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja asing, baik itu dari segi maskapainya, segi sektor energinya, maupun segi pariwisatanya. Jadi, untuk memudahkan kita mendapatkan pekerjaan tersebut, maka perlulah untuk mahir dalam bahasa Arab. Itulah beberapa manfaat dalam mempelajari bahasa Arab.
sangatlah banyak manfaat yang dapat kita ambil dari mempelajari bahasa Arab. Maka dari itulah kita harus semangat dalam menuntut ilmu bahasa Arab. Materi selanjutnya mengenai Nahwu dan Shorof. Nahwu dan Shorof adalah hal yang sangat mendasar bagi orang-orang yang akan mempelajari bahasa Arab. Maka dari itulah ada pepatah yang mengatakan bahwa Nahwu adalah bapa dari bahasa Arab dan Shorof adalah ibu dari bahasa Arab. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja pengertian dari Nahwu dan contoh dari Nahwu tersebut, serta pengertian dari Shorof serta contohnya. Nahwu adalah ilmu untuk mengenal kedudukan atau jabatan suatu kalimat, serta untuk mengenal harokat akhir suatu kalimat, yang mana apabila keliru dalam memberi jabatan atau harakat pada kalimat tersebut dapat memunculkan makna yang berbeda. Contohnya adalah Ja'a Zaidun, yang berarti telah datang Zaid. Ja'a berkedudukan sebagai fi'il atau kata kerja yang pasti membutuhkan yang namanya fa'il, subjek atau pelaku, yakni Zaidun. Lafaz Ja'a statusnya adalah mabni fathah sebab ia merupa fi'il madi, kata kerja yang menunjukkan masa lampau. Dan lafaz Zaidun disebut dengan isim mufrad. Untuk mengetahui semua ini membutuhkan ilmu Nahwu. InsyaAllah kita akan membahasnya di materi selanjutnya. Pengertian dan contoh Shorof. Shorof adalah ilmu yang mempelajari transfigurasi suatu kalimat dari satu bentuk ke bentuk lainnya yang dapat memberikan makna yang berbeda-beda. Contoh dari Shorof adalah Nasoro, yang artinya telah menolong. Jika kita ingin mengubahnya dalam bentuk perintah, maka harus terlebih dahulu bentuknya menjadi fi'il amar, yakni unsur, tolonglah. Atau kita ingin mengubahnya dalam bentuk masa sekarang atau masa yang akan datang, maka harus terlebih dahulu bentuknya menjadi fi'il mudhari', yaitu yansuru, artinya sedang atau akan menolong. Disinilah peran dari Shorof tersebut. Untuk materi Shorof, kita akan mempelajarinya secara perlahan agar kita dapat memahami apa saja perbedaan dari Nahwu dan Shorof tersebut di dalam bahasa Arab. Mungkin untuk materi pada kali ini kita cukupkan hari ini. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya mengenai sejarah bahasa Arab atau manfaat dalam mempelajari bahasa Arab dan pengertian dari Nahwu dan Shorof, silakan ditanyakan di kolom komentar atau di grup. Mungkin cukup sekian yang dapat Anda sampaikan. Ma'assalamah. Sampai jumpa sekali.